Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya kebun, orang lain panennya setahun sekali, ini panen setahun 2 kali. Banyak kan anaknya, sebelumnya meninggal dihitung anak cucunya 1 iwang. Yang disobitnya banyak kan anaknya, tidak ada disobit banyak bininya. Tapi salah satu asbab yang membuat anak itu banyak adalah tidak ada mau menjawabnya, tidak ada mau menjawab. Kau buya-buya, kau menjawab soal. Nah itulahnya Anas bin Malik. Anas bin Malik kau 10 tahun melayani Nabi. Khadimtun Nabi yang 10 sinin. Ambo menjadi pelayan Nabi 10 tahun. Ambo pegang tapak tangan Nabi dan ambo cium, kata Anas bin Malik, atyabu mir rihil miski, lebih harum dari semerbak kasturi. Itulah dalil orang nan mencium tangan yang diciumnya tapak tangan. Kalau nampak ada orang mencium tapak tangan, dalilnya hadis Anas bin Malik, sebabnya mencium tapak tangan Nabi, atyabu mir rihil miski, lebih harum dari semerbak kasturi, lebih halus daripada sutra. Anas bin Malik waktu diserahkan amaknya Ummu Sulaim 10 tahun. Waktu Nabi meninggal, inya berkhidmah 10 tahun. Berarti waktu Nabi meninggal umurnya 20 tahun, anak muda. Termasuk 7 dari sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan umurnya termasuk sahabat Nabi yang paling panjang. Inya sahabat Nabi yang terakhir meninggal di Irak, di Basrah. Sahabat Nabi yang terakhir meninggal Anas bin Malik di Basrah. Manfaat makan sahur. Manfaat makan sahur, nampak tamu ikut sunnah. Qul, katakan ya Muhammad SAW, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikut ambo. Jadi kalau awak makan sahur, insya Allah dapat cinta Rasulullah, dapat pula cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, membedakan diri awak dengan ahli kitab. Yang ketiga, kekuatan fisik. Beda antara orang nak makan dengan tidak makan. Yang keempat, membiasakan diri bangun malam. Jadi orang yang makan sahur dapat dipastikan pasti bangun malam. Kalau Pekanbaru subuh jam 5, jago jam 4 masih bisa tahajud. Jago jam 4.30 masih bisa tahajud sebelum azan subuh. Waktu tahajud dari sejak isya sampai azan subuh. Tapi waktu afdalnya sulusul lail, sepertiga malam. Nang kelima, kumpul keluarga. Sebab selama itu inyo bangkit kojo, anaknya masih lolok. Inyo pulang ke rumah, anak bini puluh lah lolok. Nanti jago masih asisten rumah tangga. Akhirnya nikah sama asisten. Akhirnya di bulan puasa bisanya duduk sama anak istri, bisa bercengkrama. Jadi itu diantara hikmah-hikmah. Nang kelima ke 6 ayat 18 surat Az-Zariyat, wabil asharihum yastaghfirun, di waktu sahar mereka banyak beristighfar. Jadi waktu awak jago itu sholat sunat beristighfar, habis makan sementara menunggu azan subuh beristighfar. Jadi kalau nampak awak ada orang waktu awak pergi ke masjid, adanya duduk di depan rumah, lagi ngapa pak? Eko buya menunggu azan sambil itu beristighfar. Menunggu azan subuh. Yang ketujuh, barokah bagi yang bangun lebih awal. Doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikanlah berkah pada umatku di waktu siaponan paling awal jago bangun tidur. Nah, itu dapat orang yang bangun. Hadisnya riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Yang ketujuh, motivasi sholat subuh berjamaah. Jadi kalau lah jago sahur, jangan Nabi makan lolok lagi.
habis sahur beristighfar, sholat subuh berjamaah, otomatis dapat tahiyatul masjid, dapat qobliyah subuh, dapat sholat subuh berjamaah, dapat pengajian subuh yang diisi oleh para asatis dari IKMI. Sampailah waktu syuruk, sesudah itu sholat sunat isyraq 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Hadisnya hadis hasan tentang sholat sunat isyraq, jangan ragu. Jadi kalau kebetulan buya-buya dapat jadwal subuh, usahakan pengajiannya sampai jam 6.30, sebab subuh kini 6, maghrib kini 6.30, jadi awak bontinya 6.30 supaya jamaah kau tak balik ke rumah. Bapak Ibu, kita tausiahnya sampai 6.30, selesai 6.30 kita sholat sunat isyraq 2 rakaat supaya membiasakan mereka sholat sunat isyraq. Mengakhirkan sahur, hadisnya dari Anas juga. Anna Zaid bin Thabit, Zaid bin Thabit meriwayatkan kepada Anas, padahal Anas pun sahabat Nabi. Ini menunjukkan bahwa sesama sahabat Nabi pun tidak sama levelnya, walaupun sama-sama sahabat Nabi. Anas sahabat Nabi, Zaid pun sahabat Nabi. Zaid bin Sabit annahum tasahharu ma'an Nabi, mereka makan sahur sama Nabi. Summa qamu ila salah, selesai makan sahur mereka pun sembahyang. Qultu ai, nam bertanya kok Anas. Anas bertanya, kam bainahuma, berapa lama jarak antara makan sahur tadi ke azan subuh? Qadru khamsina ayat, lebih kurang 50 ayat. Jarak antara makan sahur tadi dengan azan subuh 50 ayat. Ikolah yang dijadikan dalil sebahagian mazhab Syafi'i membuat waktu imsak. 50 ayat itu kalau ayatnya indah panjang, ayatnya tidak pendek, sedang, itu lebih kurang 10 menit. Makanya azan subuh 5 lewat 6, maka 10 menit sebelum itu berbunyilah sirine imsak. Itu tidak ada di Maroko. Maroko mazhabnya Maliki, tidak ada imsak, tidak ada sirine imsak. Sirine imsak itu waktu imsak itu sebahagian mazhab Syafi'i, karena kelebihan mazhab Syafi'i kok ihtiyat, tingkat kehati-hatiannya tinggi. Dan ambo bau paham hikmah imsak tu sesudah waktu 2 kali puasa di Maroko tu. Sebab di Maroko kami makan, sedang makan tu azan orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, mulut penuh. Dah orang paham, oh itu punya mazhab Syafi'i itu ada imsaknya, awak ada waktu hati-hati. Kalau lah 10 menit sebelum azan awak lah berhenti makan, gosok gigi, tidak akan ada ragu. Cuba kalau sedang azan mulut awak berisi penuh. Kata ustaz satu, falyaqdi hajatahu, selesaikan. Kata ustaz yang satu, qalukan, keluarkan. Maka siapa yang menolak makanan waktu azan, batal puasanya. Tapi dalam hadis kau boleh, falyaqdi hajatahu, tunaikan hajatnya. Maksud hadis itu azan Bilal. Azan Bilal itu azan pertama, bukan azan waktu sholat masuk. Makna kedua, waktu orang azan masuk waktunya, waktu hayya 'alas shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, belum masuk waktu. Masuknya waktu subuh pas hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah baru masuk waktu. Kalau ada muazin model itu, berlaku hadisnya. Sekarang awak tanyalah, dari mulai Rumbai sampai Panam, muazin di Pekanbaru kok Allahu Akbar itulah masuk atau belum? Sudah masuk. Maka kalau ada orang yang waktu azan ada makanan, dia mesti keluarkan. Kalau dia tolak, batal puasa. Itulah maka tidak bisa membaca hadis, dibaca seorang,
dipahami surang, mengeluarkan fatwa surang, sosek uang. Sebab hadis itu ada kronologisnya. Dua sebab hadis itu. Hadis yang mengatakan orang yang ada makanan waktu azan berkumandang, selesaikan. Maksudnya pertama azan Bilal. Azan Bilal itu bukan azan masuk waktu. Yang azan masuk waktu azan Abdullah bin Umi Maktum. Yang kedua, ada sebagian muazin masuknya waktu pada saat hayya 'alas shalah, pada saat Allahu Akbar belum masuk waktu. Dan itu dulu. Kini sodo muazin itu sudah masuk waktu, kecuali muazin yang salah menengok jam. Makanannya, makanan apa yang paling elok makanan sahur? Ni'ma sahurul mu'mini, seelok-eloknya makanan sahur orang yang mukmin at-tamru, kurma. At-tamru, kurma yang sudah kering. Kurma yang ada basah namanya ar-rutabu, rutab. Kalau kurma yang sudah kering namanya at-tamru. Untuk buka puasa elok rutab yang basah. Kalau untuk sahur elok tamar. Kenapa tamar? Karena tamar kering. Kalau yang kering kau masuk padat dia di dalam, lama tahan. Kenapa kurma? Karena kurma gulanya rendah. Nabi tidak pernah minum gula. Kalau gula ini berlebih di gigi, namanya lubang gigi. Kalau gula ini lebih di darah, namanya diabetes. Gula inilah makanan kanker. Maka kanker-kanker jadi hidup gara-gara gula. Jadi kalau mau selamat, jangan minum gula. Nabi tak pernah minum gula. Minuman Nabi adalah susu dan madu, air putih. Nabi tak minum teh, Nabi tak minum kopi. Maka kalau mau sehat, jangan minum teh, jangan minum kopi, jangan minum gula. Baliklah ke sunnah Rasulullah SAW. Minum air putih, minum susu, minum madu. Alaikum bisyifa'a, ini hendaklah kamu berobat dengan dua, al-asal madu wal Quran dan Quran. Jadi kurang-kurangkan gula. Sebab gula itu sumber dari segala penyakit adalah gula. Komplikasi badan awak itu sebab penyebab adalah gula. Kenapa darah ini kental? Darah kental gara-gara gula dan minyak. Darah ini air. Ambil gula, masukkan ke teh kuali, letakkan kualinya di atas kompor, biarkan sampai cair. Sesudah cair letakkan sendok, biarkan sampai dingin. Sesudah dingin angkeklah sendok, tak angkek sama-sama kualinya sekali. Kenapa? Karena gula kental. Gula masuk ke darah, darah jadi kental. Dimakan ubat pengencer darah. Darah kental naik dari jantung naik ke otak, lambatnya naik sebab kental. Dibolilah pengencer darah, akhirnya tersumbat. Yang menyumbat saluran darah dua. Yang pertama gula, yang kedua minyak. Minyak kolesterol. Kenapa nenek moyang awak dulu minum gula darahnya tak kental? Inyo habis minum gula segoleh mencangkul 2 hektar. Awak habis 2 goleh lolok 2 jam. AC dingin, bokunya ke dalam. Itu penyebab-penyebab. Lah, habis pembahasan sahur, baru masuk awak tentang buka puasa. Halaman kedua, baris hadis paling bawah, dari Sahal bin Sa'ad. Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nasu bi khairin, manusia itu akan tetap dalam keadaan baik-baik saja, ma'ajjalul fitrah, selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Makna menyegerakan itu sudah masuk waktu, bukan sebelum masuk. Jam 5 berbuka, pas ditanya apa ang berbuka, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitrah, manusia kau akan elok selamanya menyegerakan. Maksud menyegerakan,
jangan sembayang dulu, tapi batalkan dulu puasa baru sembayang. Halaman 3. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi SAW qala, Nabi bersabda, la yazalud dinu zahiran, agama iko akan tetap kuat. Zahir kuat, nampaknya. Lawan daripada zahir batin, hilang, tak nampak. Ma'ajjalan nasul fitra, selama manusia menyegerakan berbuka. Li'annal yahuda wan nasara, karena Yahudi dan Nasrani yuakhirun, menundo-nundo berbuka. Mereka tunda berbuka. Termasuk Syiah menunda berbuka. Syiah berbuka sesudah nampak bintang. Agak kolam nampak bintang baunya berbuka. Kalau awak enggak, azan Jakarta pun kadang tetangga uang berbuka. Azan Pekanbaru bukan azan Jakarta. Kenapa disebut agama itu akan baik kalau awak bersegera berbuka? Yang pertama, membiasakan diri mengikuti sunnah. Terbiasa ikut sunnah itu, maka datang kecintaan dari hal yang ketek-ketek. Kedua, membedakan diri dengan Yahudi. Dari hal-hal ketek awak bedakan diri awak dengan Yahudi. Aku bukan Yahudi, aku bukan Nasrani, aku bukan Yahudi, aku bukan Nasrani. Dari hal yang ketek, maka lama-lama awak bisa membedakan. Kini sudah banyak yang tak bisa membedakan mana Yahudi. Disuruh bertoleransi, malah kolaborasi. Awak disuruh kau toleransi, bukan kolaborasi. Yang ketiga, memulihkan tenaga. Lemah, letih, letoy, loyo, lunglai, itu dipulihkan dengan berbuka puasa. Yang keempat, syiar. Jadi waktu berbuka itu bersama-sama awak ramai-ramai, itu syiar. Nambo yakin buya-buya pun lah ponoh jadwal berbuka puasanya. Ambo memang ambo posankan dari dulu, kalau ambo diundang eloklah tarawih, dari isya ke tarawih atau sesudah tarawih. Kalau berbuka kok, kalaupun diundang juga jadwal berbuka puasa, ambo minta kalau kini berbuka jam 6.30, ambo minta ambo tausiah mulai jam 6 atau 6.10. Sebab kalau terlalu lama jadwal berbuka kok, dua gondangnya. Kalau tidak jamaah tu poning, awak poning. Sebabnya tidak fokus, tidak masuk kaji. Maka berbuka puasa kok kultum saja. Ustaz, bisa awak berbuka bersama? Ada acara tausiahnya? Ada. Buat ambo jam 6.10. Jadi kalau 6.10 sekitar 20 menit, tidak terlalu lama. Sebab kalau terlalu lama berbuka kok kurang efisien. Syiar, berbuka puasa bersama tu ada syiar, silaturahim. Kalau tidak dibuat acara berbuka bersama, tidak tahu awak. Kebetulan di Mesir ada acara berbuka bersama namanya Maidatur Rahman. Maidah, meja makan. Rahman Allah. Maidatur Rahman, meja makan Allah. Apa maksudnya? Maksudnya makanan yang ada di atas itu tidak tahu entah siapa nama boy. Makanannya gratis. Ambo ompek kali puasa di Mesir tidak pernah memasak. Asal jam 6 alat duduklah kami di Maidatur Rahman. Asal sampai jam 6 tengok kanan kiri, Indonesia sudah. Indonesia. Tengok kanan orang awak gitu. Jadi sesudah balik, ambo posankan ke Yayasan Tabung Wakaf Umat sama Ustaz Al-Nob. Ustaz, yang awak rasakan dulu di Mesir coba awak buat. Alhamdulillah Ramadan niko lah masuk tahun keempat kami membuat Maidatur Rahman 500 porsi gratis. Dibuat di tempat yang banyak uang tak mampu, salah satunya di tempat pembakaran batu bata banyak. Buat di situ beberapa porsi, yang sebagian lagi di Palas. Karena Palas ini banyak orang yang belum dapat hidayah. Namanya Bingungnya, Simpang Bingung. Situ banyak orang dapat hidayah, Simpang Bingung. Dan di Riau iko, untuk dari bingung itu baru dapat hidayah itu jauh. Simpang Benar 7 jam kalau dulu. Rokan hilir. Dari Simpang Bingung ke Simpang Benar itu ya. Jadi dari Simpang Bingung ke Simpang Benar itu orang tuh meminta ihdinas siratal mustaqim. Jalannya lu, itu mah kok ada tol gini. Di Simpang Benar. Nah,
Nah, berdoa sebelum berbuka. Hadisnya riwayat Anas bin Malik juga. Ada 3 doa, salasu da'awatin la turaddu. Bagi yang hendak memboi baris, silakan kasih baris. Salasu da'awatin la turaddu. 3 doa yang tidak tertolak. Da'watul walidi, da'watus shaimi, wa da'watul musafiri. Mudhaf ilaih. Doa ayah kepada orang tua, doa orang puasa, dan doa orang musafir. Masuk awak doa sedang puasa. Jadi jam 6 itu usahakan duduk di rumah. Masyarakat Pekanbaru jam 6 usahakan duduk di rumah. Sebab kalau jam 6 awak ustad-ustad kalau keluar rumah jam 6 macet total. Jalan Seberantas full tidak dapat lalu. Pangkalan arah ke Pangkalan Kerinci, Jalan Sudirman full. Sebab apa? Tradisi uang di Pekanbaru jam 6 mulailah membawa sepeda motor. Kalau ditanya ke bini, judul lagunya jangan kau tanya kemana aku pergi. Berputar-putar, berpusing-pusing menunggu azan maghrib. Padahal nan paling elok jam 6 itu awak duduk di rumah berdoa, membaca Quran, beristighfar, berselawat, berdoa. Jangan keluyuran.